hari ini kita melanjutkan pembahasan kita menghidupi Injil, ya, menghidupi Injil atau living the gospel. Nah, dan kita tiba hari ini membahas tentang sisi gelap, ya, Injil dan sisi gelap kita. Jadi kita tidak akan membahas sisi gelap Alkitab, bukan ya. Ini ada mungkin yang berpikir, wah menarik nih ya, karena kita akan lihat Alkitab dari sisi gelapnya. Wah, Alkitab kalau punya sisi gelap gimana ya? Karena ada beberapa akun-akun Instagram yang juga membuat seperti itu ya. Ada cerita gelap yang kita tidak ketahui ya, tapi sebenarnya itu masalah penafsiran ya. Nah, baik, kita akan lihat di sini bahwa kita mau melihat bagaimana anak-anak muda bergumul dengan sisi gelap mereka. Bukan mereka, kita ya. Bukan orang lain, kita sendiri yang menghadapi sisi gelap diri kita sendiri. Teman-teman, mungkin apakah John punya clicker kah, pointer? Boleh bantu? Kalau tidak langsung aja. Oke, langsung aja. Next ya. Nah, yang kalau kita lihat teman-teman, ada yang tahu ya, bukan ada yang tahu. Ini film serial yang cukup menggemparkan, bukan menggemparkan, tapi banyak sekali yang minat dan banyak yang nonton. Dan kalau teman-teman tahu para pemain-pemain di gambar ini, berarti teman-teman akan tahu ini adalah Squid Game yang seri yang pertama, season pertama, ya. Nah, teman-teman tahu kalau ini adalah permainan yang ditujukan kepada orang-orang, ya. Dan kebanyakan orang-orang yang, bukan kebanyakan, mayoritas orang-orang yang diundang untuk ikut main game Squid Game ini adalah orang-orang yang sudah tidak punya harapan lagi. Mereka yang punya hutang yang tak terbayarkan dan tidak ada harapan sama sekali, sehingga mungkin bermain game ini adalah satu-satunya harapan untuk mereka bisa mengubah nasib. Tapi teman-teman lihat, rupanya game ini mengubah orang dan memunculkan sisi gelap mereka. Ya, ketika game ini dilakukan, karena apa? Imbalannya adalah hadiah yang sangat besar. Satu orang itu dihargai berapa pokoknya mahal ya. Jadi setiap kali naik, teman-teman tahu nggak ya, filmnya ini agak sadis ya, karena ini gamenya itu bicara soal pembunuhan gitu ya. Gamenya itu kalau kalah mati ditembak ya. Itu ada yang dulu yang season pertama tuh terkenal tuh ya. Cilukba gitu ya, bukan cilukba tapi apa ya? Kokoa, Sikir, Somida, ya gitu ya. Mungkin salah ya dalam pelafalan. Wajar ya, saya biar kelamaan di Pyongyang ya. Ya. Apaan tuh? Nah, di cerita ini menunjukkan bahwa orang tuh bisa sekali berubah kehidupannya karena mereka fokus kepada hasilnya, sehingga mereka menghalalkan berbagai macam cara keluar aslinya, sisi gelap mereka. Mereka saling berjuang untuk mengalahkan teman mereka sendiri. Bahkan kalau diceritanya, ini justru orang yang dekat dengan mereka justru dikorbankan. Nggak apa-apa, yang penting saya bisa dapat hadiah tersebut, kan ini uang yang sangat banyak. Nah, teman-teman tahu nggak kalau rupanya pembuat game ini ikut main di dalamnya, di cerita ini. Kalian ngerti nggak ceritanya ya? Bahwa pembuat gamenya ikut main di dalam game ini, dan orangnya itu siapa? Ada yang tahu? Ini pada nggak mau ketahuan langganan Netflix ya? Atau nggak langganan sih Kak, tapi bajakan gitu. Nah, ini rupanya bapak tua ini. Dialah yang pembuat game ini. Dia sebenarnya adalah orang yang kaya raya, tapi dia bosan hidup. Dia bosan hidup karena hidupnya terlalu kaya, apapun bisa dia beli, tapi itu membuat dia jadi bosan. Nah, bukan cuma orang kaya, orang miskin pun punya kehidupan yang membosankan. Dan itu sebabnya dia berpikir bahwa kita yang sama-sama bosan, ayo kita bikin. Tapi waktu itu, orang-orang ini tidak tahu kalau bapak tua ini adalah orang yang membuat game tersebut. Ya. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Ini bicara soal sisi gelap ya. Kita lanjutkan bahwa kasus yang belakangan ini, teman-teman tahu mungkin ya, kasus yang sedang viral belakangan ini sudah beberapa bulan sebenarnya pembahasannya, tetapi masih dibahas juga karena sedang ada persidangannya juga tentang penganiayaan Prada Luki, ya. Dan rupanya ada 17 orang terdakwa yang ikut menganiaya Prada Luki ini. Kalau teman-teman ikutin beritanya, ini agak sadis, bukan agak sadis, sadis banget sih. Karena penganiayaannya sampai Prada Luki ini meninggal ya teman-teman ya.
sampai meninggal. Itu melibatkan pelecehan seksual secara secara kekerasan, penganiayaan, sampai usaha pembunuhan, dan akhirnya meninggal, teman-teman. Meninggal, Prada Lukini. Nah, ini kalau kita mau lihat, ada satu ungkapannya. Kalau engkau mau melihat sisi asli dari orang tersebut, kasih dia kuasa, kasih dia posisi. Nah, ini orang-orang yang merasa mereka berkuasa atas junior mereka, sehingga mereka membuat berbagai macam penganiayaan. Entah apa alasannya, apa yang menjadi pemicunya, kita tidak tahu. Tapi teman-teman, konsep-konsep seperti ini kan muncul juga sebenarnya waktu kita menghadapi ospek di kampus, gak sih? Ya, kakak-kakak senior bikin ospek untuk apa? Sebenarnya, tujuannya mulia, supaya junior ini tahu, mengerti bagaimana menghormati kakak tingkat, gitu ya. Tapi sebenarnya tujuan di balik itu ada sisi gelapnya. Sebenarnya mereka mau membalas dendam terhadap apa yang mereka sudah alami di tahun yang sebelumnya, gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita mau bicara soal dark side, tapi kalau kita mau bilang kasus-kasus seperti ini, kayaknya agaknya kurang relevan dengan anak-anak Energize deh, ya. Karena kita di sini tidak ada yang mafia, kita tidak ada yang pelaku kekerasan, gitu ya. Saya berdoa tidak ada, ya. Saya berdoa tidak ada. Bukan berarti sama sekali tidak ada sih, kita tidak tahu. Kita tidak tahu di antara kita ada yang psikopat, gitu ya. Ya, ada yang mikirin bagaimana ya saya untuk membunuh dia, pembunuhan berantai dan sebagainya. Tidak, saya berdoa tidak ada. Tapi mungkin sisi gelap yang kita mau bahas hari ini adalah sisi gelap yang sangat sering dan bisa jadi ini adalah pergumulan semua orang, termasuk anak-anak muda. Sisi gelap yang dimaksud adalah sisi gelap di mana kita punya kumpulan emosi yang liar, kumpulan emosi yang tak terkendali, motivasi yang tidak murni, dan pikiran-pikiran yang walaupun sebenarnya kebanyakan orang tidak menyadarinya. Banyak orang tidak sadar bahwa rupanya perilakunya, tindakannya itu sebenarnya dipengaruhi oleh sesuatu sehingga dia bisa bertindak seperti yang tidak yang diinginkannya. Jadi dia sebenarnya tidak menginginkannya, tetapi ada satu momen atau keadaan-keadaan tertentu yang men-trigger dia, akhirnya dia memunculkan sisi gelap dari dirinya sendiri. Ada beberapa bentuk, teman-temannya, sisi gelap yang kita mau bahas di sini. Ada beberapa bentuk, yaitu mungkin sisi gelap yang dimaksud bisa juga berkaitan langsung dengan perilaku berdosa. Contohnya perfeksionis. Perfeksionis yang menghakimi. Wah, lu kok kerja nggak becus sih? Nah, lu mestinya kerja kayak gua dong. Kalau gua kerja itu pasti perfect, ya. Kalau kamu kayak lambannya kerjanya, itu ada judgmental di situ. Nah, kemudian ada ledakan amarah. Ledakan marah yang mungkin masalahnya tidak seberapa, tetapi kemarahan yang ditimbulkan atau kemarahan yang keluar itu melampaui daripada porsi yang seharusnya. Ini ledakan amarah. Bisa juga ini berkaitan dengan iri hati. Ini sesuatu yang langsung berdosa. Ini dosa, teman-teman, iri hati. Ketidaksukaan. Ada juga berkaitan dengan nafsu. Ada juga berkaitan dengan ketamakan. Dan atau kepahitan, akar kepahitan, kebencian terhadap mungkin masa lalu, pernah mengalami masa lalu yang tidak enak, sehingga kita punya kepahitan terhadap keadaan masa lalu maupun saat ini, sehingga itu membuat kita memandang masa depan jadi tidak punya pengharapan. Ada juga teman-teman yang wujudnya lebih halus, teman-teman, ya. Yang tadi tuh jelas-jelas dosa, perfeksionis, menghakimi, kemudian amarah, kemudian iri hati, itu langsung kita bisa tahu itu adalah tindakan berdosa. Walaupun demikian, kita mungkin ada beberapa ya di antara kita yang juga terlibat di dalamnya. Iri hati, ya. Teman kita beli iPhone 17, kita bilang, wah, gua hanya bisa Xiaomi 17 Max Pro Max gitu ya. Kemarin barusan lihat gadget ini ya. Rupanya ada tandingan mendang-mendingannya iPhone ya, namanya Xiaomi 17 Pro Max ya. Cina nih memang agak-agak gini ya, membuat perang-perang industri gitu ya. Ya. Nah, tapi ada wujud yang lebih halus. Kita lanjutkan ya. Wujud yang lebih halus tuh kayak gimana? Keinginan untuk menolong orang lain, tapi tujuannya atau hal yang mendorong kita itu adalah supaya orang suka sama kita. Orang memperhatikan kita. Keinginan untuk kita diperhatikan. Mungkin ada gairah yang membuat kita semangat bekerja.
Tapi akhirnya membuat kita menjadi workaholic, menjadi orang yang penggila kerja. Waduh, kerja apapun dikerjain. Setelah selesai kerja utama, dia cari kerja sampingan. Wah, ini orang workaholic. Nah, tapi juga mungkin ada orang yang sangat kontemplatif dalam tanda kutip. Maksudnya kayak gimana nih? Orang yang suka merenung, dia menyendiri, datang energis sendiri gitu ya, pulang sendiri gitu, beribadah sendiri gitu. Ya, rayain ulang tahun sendiri. Waduh, kasihan gitu ya. Ya, tapi juga orang yang mungkin kelihatannya kaku. Bisa saja ini adalah sebuah wujud halus dari sisi gelap yang akan kita bongkar sama-sama. Ya. Nah, makanya teman-teman, kalau kita bicara soal hal-hal seperti ini, saya pikir kita semua pernah mengalami atau sedang bergumul, lagi struggle dengan hal-hal seperti ini. Ayo kita lihat bersama-sama. Kita lihat yang selanjutnya ya. Nah, saya mau perkenalkan beberapa teman-teman kita yang juga lagi struggle, sehingga memudahkan teman-teman untuk mengerti sisi gelap yang kayak gimana sih. Nah, perkenalkan, ini ada teman kita namanya Melki. Ya, katakan Melki. Ngapain? katakan Melki gitu ya. Dora dong ya. Oke. Melki ini seorang yang punya kepandaian berbicara. Oh, dia hebat kalau berbicara. Dia mampu untuk memobilisasi orang. Artinya menggerakkan, mengorganisir kegiatan. Lalu dia bisa membuat apa ya? Pokoknya dia bisa ajak orang kerjasama dan semuanya pasti akan bekerja dengan dia. Dia orangnya pandai banget dah dalam menggerakkan orang. Tetapi dia punya sisi gelap. Rupanya kemampuannya itu, kemampuan pandai berbicaranya, kemampuan dia mampu memobilisasi orang, menggerakkan orang untuk mengejar satu event, mengerjakan satu event, rupanya karena ada keinginan yang tak terpuaskan untuk mendapat penerimaan, validasi, pengakuan. Ada loh teman-teman. Ya. Ya, kayaknya Kak Jo juga sih. Kak Jo juga bergumul di dalam hal-hal seperti ini kayaknya. Ya, kita lihat lagi. Next, kita punya teman namanya Catherine. Katakan Catherine. Nggak usah. Catherine, dia adalah seorang gadis yang sangat menghargai apa? Keunggulan dan kerja keras. Tapi dia punya sisi gelap, teman-teman. Usahanya mengejar keunggulan menjadikannya dia perfeksionis yang tidak mengizinkan sama sekali ada kegagalan sekalipun. Wow. Teman-teman bisa lihat ya, ada orang yang begitu mengejar dan menghargai, mengapresiasi kesempurnaan. Tapi rupanya dia adalah seorang perfeksionis. Dan di dalam tingkatan tertentu, dia menjadi perfeksionis yang menghakimi temannya karena tidak mampu mengerjakan seperti yang dia kerjakan. Wah, ini adalah sisi gelap, teman-teman. Ya, sisi gelap yang sangat halus wujudnya. Tapi ini membuat orang banyak menderita. Nah, next, kita punya teman namanya Moses. Moses ini adalah seorang pembina rohani yang bersemangat. Dia orang yang sangat suka dalam pelayanan-pelayanan kerohanian. Dia memegang kebenaran Allah dan dia juga mengajarkan ajaran-ajaran yang benar. Jadi bukan cuma paham, tapi dia juga mengajarkannya. Dia pegang betul kebenaran, tapi rupanya dia punya sisi gelap. Sisi gelapnya apa? Semangat yang berkobar-kobar telah menghalangi dia untuk mengasihi bahkan kepada orang yang menolak pendapatnya dia. Orang yang berseberangan dengan dia. Jadi kalau dia ketemu waktu dalam berdebat atau bicara soal teologi gitu, kemudian dia lihat ada teologi yang sesat atau yang dia pikir sesat, walaupun mungkin dia hanya kurang belajar, kurang jauh aja belajarnya, mungkin seperti itu. Dan dia akhirnya sulit untuk menerima orang tersebut. Dia bukan cuma karena pandangannya, sampai pribadinya pun dia benci. Nah, ini adalah orang-orang yang punya sisi gelap. Adakah di antara kita yang seperti itu? Sambil kita mungkin pikirkan, teman-teman. Ya, ada lagi yang berikutnya. Nah, ada nih. Apa nih? Kalau kayak gini apa nih? Narsis ya, gitu. Pasangin foto sendiri gitu ya. Kasihan ya. Karena poster di Energize nggak ada fotonya Kak Jon. Nggak, bukan berarti nanti boleh pasangin foto, nggak usah. Kak Jon bukan narsis. Tapi maksudnya Kak Jon mau ngomongin soal ini. Kak Jon mau cerita sedikit. Jadi Kak Jon ini punya kelemahan, tapi detailnya nggak perlu Kak Jon ceritain. Kak Jon itu
sering diskusi dengan Kak Meli tentunya ya. Sering diskusi mengenai pelayanan, mengenai masa depan, mengenai perencanaan-perencanaan. Dan seringkali Kak John melibatkan Kak Meli itu dalam pengambilan keputusan. Tetapi ada kalanya memang Kak John tuh mau ngajak Kak Meli itu sebagai dia tuh hanya Kak John inginkan Kak Meli untuk meng-ACC ya, menerima apa yang Kak John sudah pikirkan, rancangkan, yang Kak John sudah anggap ini pasti berhasil. Tapi satu ketika, bukan satu ketika sih, banyak ketika sebenarnya ya. Banyak hal itu kita waktu berdiskusi, Kak Meli melihat ada sisi-sisi atau hal-hal yang mungkin ada hal-hal yang mungkin kedepannya bisa jadi berbahaya dari pendapat atau perencanaannya Kak John. Lalu Kak Meli ajak Kak John untuk memikirkan kembali, ini kayaknya kurang tepat. Wah, seketika itu juga teman-teman, ada rasa ego di dalam dirinya Kak John yang muncul. Hanya Kak John nggak ngomong aja, agak kasar soalnya, emang lu tahu apa? Misalnya kayak gitu. Lalu Kak John berpikir seperti, wah, lu nggak tahu, gue udah pikirin ini matang-matang, gue udah kerjain dengan susah payah, dan lu bilang ini kayaknya mesti dirombak sih. Wow, ngeri gitu ya. Nah ini sisi gelapnya Kak John. Kenapa kok Kak John punya pemikiran seperti ini? Kenapa kok Kak John bisa sangat mudah sekali meledak seperti itu? Rupanya ada hal-hal yang terjadi di dalam kehidupannya Kak John yang mempengaruhi sehingga Kak John punya perilaku respon yang reaktif seperti itu. Dan Kak John bergumul loh. Even pun mungkin ceritanya bukan hanya berkisar Kak John dengan Kak Meli. Kak John dengan pengurus Dulos pun pernah. Kak John pernah mengajukan satu ide. Kemudian respon dari pengurus Dulos itu adalah gitu. Wah, maksudnya apaan sih gitu. Kayak bukan apaan sih, nggak langsung ya, tapi kayaknya nggak perlu deh Kak John. Kayaknya yang ini nggak usah deh Kak John. Dan itu ada hal yang bergejolak. Walaupun Kak John tidak ungkapkan kepada Dulos, kepada pengurus Energize, tapi Kak John bergumul. Karena pulang mikir lagi, mereka gak menghargai saya. Lihat ya teman-teman, sisi gelap yang seperti ini jadi PR banget loh. Apalagi terutama bagi orang yang punya kebiasaan overthinking. Ya, Kak John termasuk orang yang cuek, tetapi hatinya Kak John sangat lembut gitu loh. Waktu hal-hal seperti ini itu agak mengganggu, ya minimal lah mungkin sekitar seminggu lah Kak John itu akan goyah dalam pemikiran atau perencanaan ke depan. Dan ini akan jadi permasalahan. Nah, makanya kenapa kita perlu untuk mempelajarinya. Kita perlu untuk membahasnya. Kita lihat ya, ayat Alkitabnya yang akan kita bahas. Rupanya, puji Tuhan, ya puji Tuhan karena bukan kita sendiri yang berjuang, rupanya Paulus juga berjuang. Kita akan baca ya, di Roma 7 ayat 18 sampai 25. Kak John baca yang putih, teman-teman baca yang kuning. Kita baca secara bersautan ya. Ngapain hitung? Nah, kita akan baca secara bersautan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, garis bawah ya, ada manusiawi di sini ya, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Saudara, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Perhatikan ya, dia kehendaki yang baik, tapi yang dia perbuat adalah yang jahat, yang sebaliknya. Next ya, 20, ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saudara, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Saudara, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Wah, celaka. Aku celaka. Kak John celaka. Melki celaka. Catherine celaka. Moses celaka. Semua kita menjadi manusia celaka. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?
Dari sisi gelap yang membuat saya overthinking, yang membuat saya jadi sulit untuk menentukan keputusan, yang membuat saya justru dijauhin sama orang-orang, yang membuat relasi saya dengan orang-orang sekitar jadi tidak beres. Ini sisi gelap yang harus kita perhatikan. Nah, tapi teman-teman, bicara soal sisi gelap ini, kalau kita lihat Paulus di dalam ayat-ayat ini, sebenarnya dia ini sudah mengambil langkah yang sangat baik. Ada satu langkah yang dia ambil, yaitu dia memiliki self-awareness. Dia sadar, dia mau melakukan yang baik, tetapi yang dia lakukan adalah yang sebaliknya. Dia tahu, dia pelajari tentang hukum Taurat, tetapi yang dia keluarkan adalah amarah, kedengkian, kebencian yang dia tampakkan di dalam kehidupannya. Nah, makanya teman-teman, kalau dunia bilang seperti ini, dunia berkata bahwa be yourself, believe in yourself. Kamu harus membangun self-confidence. Nah, ini kan sangat self-centris, teman-teman. Sangat berpusat pada diri sendiri. Sementara tadi kita sudah lihat, kita manusia celaka. Siapa yang bisa selamatkan kita dari tubuh kita yang sudah terkontaminasi dengan dosa? Nah, makanya kalau kita berpusat pada diri sendiri, meyakini diri sendiri, padahal diri kita sudah terkontaminasi oleh dosa. Dosa sudah membuat diri kita menjadi terkorup dan hati kita menjadi busuk. Lalu gimana kita mau percaya kepada keputusan diri kita sendiri? Bagaimana kita mau mengikuti kata hati kita sendiri? Makanya kalau dunia katakan ikuti kata hatimu, sebenarnya itu adalah quotes yang sangat berbahaya. Karena hati kita busuk. Karena hati kita sebenarnya dipenuhi dengan dosa. Sehingga kita tidak mampu menentukan arah tujuan yang tepat. Kita sering mengenakan topeng rohani. Atau kita menggunakan identitas palsu. Kita sering melakukan pelayanan untuk menutupi sisi gelap kita. Bukan maksudnya. Tapi karena bicara ini soal secara umum ya. Bahwa semua orang juga menderita dan bergumul tentang sisi gelap. Mungkin kalian ada beberapa di antara kita, atau mungkin sebagian besar di antara kita, kalian menyembunyikan bagian-bagian terdalam yang tidak orang lain ketahui. Kalian kecanduan dengan video game, agak jadul ya penyebutannya, game online. Kalian kecanduan mungkin dengan keluyuran, pulang malam, yang kegiatan kak. Tapi sebenarnya ada hal yang memicu sehingga kalian tidak nyaman di rumah sebenarnya. Ada sisi gelap yang membuat kalian jadinya kayak suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain, atau suka mengata-ngatai orang, tidak langsung ke orangnya tapi kepada orang-orang di sekitar. Kita lagi ngegibah gitu. Itu juga sisi gelap, teman-teman. Dan rupanya itu adalah kelemahan kita oleh akibat daripada kerusakan hati oleh dosa. Nah teman-teman, ini harus kita perhatikan baik-baik. Karena ini PR banget kawan-kawan. Oleh karena itu bagaimana dong caranya supaya kita bisa mengatasi ini? Kalau John Calvin di dalam bukunya Institutio, ya ini satu buku, dua jilid buku dari John Calvin, tapi ada satu pembahasannya tentang memahami atau self-awareness ya gitu ya, bicara tentang self-awareness. Dia katakan bahwa tidak seorang pun dapat mengenal dirinya dengan sungguh kecuali ia lebih dahulu memandang kepada Allah. Tidak ada di antara kita yang bisa mengenal diri kita, mengenal pribadi kita, mengenal terisi kedalaman hati kita yang paling gelap sekalipun, karena sisi gelap kita kadang kita tidak sadar. Seperti tadi Kak John, waktu lagi diskusi, kemudian dikritik, Kak John bisa meledak. Dan Kak John tidak sadari bahwa itu adalah sisi gelap. Kak John hanya berpikir itu hanya adalah aktivitas biasa, namanya berdebat. Tetapi ada sisi yang sebenarnya itu pemisahnya tipis banget teman-teman. Dan kita bergumul banget di situ. Nah, makanya memahami dan menghadapi sisi gelap kita hanya bisa dilakukan dengan terang Injil. Hanya melalui the gospel. Makanya kenapa kita bagikan Injil terus teman-teman, hari lepas hari, gitu ya, minggu demi minggu lebih tepatnya. Kita beruntung kawan-kawan karena
kita bisa belajar di tempat ini, mempelajari Injil. Kita tidak bahas soal hal-hal yang mungkin sudah biasa. Kita tahu Tuhan kita baik, kita tahu. Tapi kadang-kala kita kurang mempelajari mengapa saya tetap tidak baik di saat Tuhan saya tetap baik kepada saya. Ini kan PR. Kenapa saya masih terus berkutat di dalam pelanggaran-pelanggaran yang sama? Kenapa saya terus mengulang hal-hal yang sama dan saya sulit untuk bisa melepaskan daripada itu? Kenapa saya begitu mudah untuk berbohong? Mengapa saya begitu mudah untuk mencari pembenaran diri? Karena itu adalah sisi gelap kita, teman-teman. Coba kalian bayangkan, ada satu kasus tertentu ya di pelayanan. Seorang pembina rohani, seorang youth pastor seperti Kak John. Dia kelihatannya sangat-sangat berkarisma, tetapi rupanya dia masih bergumul dengan video porno. Dia masih bergumul dengan aplikasi-aplikasi kayak Tinder lah, apalah gitu ya. Itu kalau di sini Kak John lupa apa namanya aplikasi yang biasa dipakai. Kalau di Amerika atau di luar negeri gitu ya, chat atau apa ya gitu-gitulah pokoknya. Dan rupanya dia seorang hamba Tuhan, tetapi dia punya sisi gelap di mana dia bisa menikmati dosa sambil melayani. Wow, hati-hati. Ini kenapa? Karena kurangnya pengenalan akan Allah. Injil menolong kita untuk melihat sisi gelap kita dengan berani. Karena kadang banyak orang yang sebenarnya tidak berani untuk melihat kelemahan diri. Tidak berani untuk mengakui bahwa saya ini memang lemah. Memang saya ini berdosa. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Makanya di sini ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yang perlu kita pertimbangkan. Rupanya supaya kita bisa mengalahkan, atau bukan mengalahkan, tapi lebih tepatnya berproses di dalam sisi gelap kita. Karena sisi gelap itu kayaknya itu adalah proses seumur hidup, teman-teman. Proses seumur hidup. Karena sisi gelap itu sudah nempel dengan tubuh kita yang sudah berdosa, dan kita terus berjuang mengalahkan kekuatan dosa di dalam tubuh kita, dalam kedagingan kita. Makanya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengenali sisi gelap kita. Cara mengenalinya kayak gimana? Kalau teman-teman pelajari di dalam beberapa bagian ya, di dalam khotbah di Energize, kita sering membahas yang ekstrim kiri sebenarnya. Ekstrim kiri mengatakan apa? Saya adalah orang yang sepenuhnya jahat. Saya orang berdosa. Saya ini tidak ada yang baik dalam diri saya. Seperti tadi Paulus juga bilang seperti itu. Kita cukup banyak membahas hal-hal seperti ini. Karena Injil mengajarkan kita untuk kita miskin di hadapan Allah. Nah, ini masih ada hubungannya dengan upside down yang kemarin ya. Bahwa kita ini tidak berdaya. Kita tidak punya kekuatan apa-apa karena dosa membuat saya menjadi jahat. Hati saya, mungkin karena saya tidak tertangkap, tetapi hati saya sebenarnya seperti psikopat. Saya memikirkan hal-hal yang buruk tentang teman-teman saya. Itu sisi gelap saya. Dan akhirnya kita terlalu ekstrem kiri. Akhirnya melihat bahwa kadangkala jadinya kita tuh membuat diri kita kayak, ya udahlah memang saya kayak gitu orangnya, mau gimana lagi. Nah, ini jadi ekstrem nih kawan-kawan. Tapi gereja pada umumnya, maaf, agak keras, agak kasar nih, tapi gereja pada umumnya sangat membahas tentang ini. Saya itu adalah ciptaan yang baru. Saya sepenuhnya baik. Saya ciptaan baru di dalam Kristus. Benar-benar saya orang kudus yang diciptakan dengan dahsyat. Kejadian saya itu dahsyat dan ajaib. Tuhan mau pakai saya menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan mengangkat saya terbang tinggi dan lupa turun dan sebagainya. Begitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Tapi itu fokus dari banyak gereja di sini. Nah, teman-teman, dua hal ini sebenarnya adalah memiliki kebenaran. Maksudnya itu sama-sama benar. Tapi kalau kita cuma pegang satu dan melupakan yang lain, kita akan punya pemahaman teologi yang salah. Dan kita menjadi orang yang sesat. Kita harus integrasi. Integrasi tahu ya? Menggabungkan antara ekstrem kiri sama ekstrem kanan. Ada tension, ada ketegangan di sini. Kita main di tengah. Ya, saya sadar akibat dosa membuat saya ini jauh daripada Tuhan. Saya ini pelaku kejahatan. Ya, saya sadar. Tetapi ada anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan saya dan membuat saya menjadi ciptaan yang baru. Amin.
Dua hal ini tidak boleh dilepaskan, teman-teman. Kita mesti mengakui saya orang yang jahat, saya orang yang lemah, saya orang yang bobrok, saya orang yang hina, tetapi ada Tuhan yang mulia yang mau menyelamatkan saya. Nah, ini terus diingatkan kepada diri kita. Supaya apa? Kita tidak kehilangan harapan. Saya memang buruk, tetapi ada harapan Tuhan akan menolong saya. Ya, teman-teman. Nah, kita lihat yang berikutnya. Bahwa di sini Timothy Keller dia katakan demikian, ya. The gospel is this. Injil itu ini, ya. Yaitu apa? We are more sinful and flawed in ourselves than we ever dare believe. Yet at the very same time, we are more loved, ya, and accepted in Jesus Christ than we ever dare hope. Injil itu adalah ini. The gospel is this. Kita jauh lebih berdosa dan lebih rusak dalam diri kita sendiri daripada apa yang pernah kita berani akui, yang pernah berani kita pikirkan. Tetapi namun pada saat yang sama, kita jauh lebih dikasihi dan diterima di dalam Yesus Kristus daripada apa yang pernah kita berani harapkan. Wow, ini kabar baik, teman-teman. Teman-teman, karena sisi gelap kita yang seringkali kita tidak sadar, yang seringkali kita mungkin mengabaikan atau menghindari mengakuinya atau menghindari untuk melihat kedalaman diri kita yang sudah rusak, itu yang membuat kita melihat rupanya saya ini lebih bobrok daripada yang saya pikirkan. Saya lebih jahat, saya lebih bejat daripada apa yang pernah saya pikirkan tentang diri saya. Oh, enggak kok, saya cuma menyontek. Tetapi rupanya dalam kecenderungan hati saya itu, saya punya hati yang berpikir bahwa saya berhak atas hak orang lain. Wow, itu lebih jahat, teman-teman. Tetapi di saat yang sama, Injil mengatakan bahwa kita ini disayang sama Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan. Melampaui dari apa yang pernah kita harapkan. Karena apa? Saya sudah bobrok, Tuhan. Emang siapa yang bisa lepaskan saya? Aku manusia celaka, kata Paulus tadi. Aku manusia celaka. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Gak ada. Tetapi ada Kristus yang mau menyelamatkan kita melalui karyanya, melalui kasihnya kepada kita. Amin. Nah, teman-teman, jadi pertama mengenali diri. Mengenali dirinya kayak gimana? Kita tidak bisa kenali diri kita sebelum kita menatap kepada kasih karunia Tuhan. Kita memang orang berdosa, tetapi Tuhan mengasihi kita. Kebenaran ini tidak membuat teman-teman jadinya kayak menghalalkan semua dosa-dosa. Oh, kalau gitu saya boleh berbuat dosa dong. Enggak. Tapi saya tahu bahwa saya dikasihi. Apa respon teman-teman ketika teman-teman tahu ada orang yang suka sama teman-teman, yang sayang sama teman, yang peduli dengan kehidupan kalian? Itu ada rasa seperti, wow, ada yang perhatiin saya, ada yang mau peduli sama saya, ada yang sayang sama saya. Dan kita punya hati untuk, saya tidak mau menyakiti orang itu. Kenapa? Dia sayang saya. Padahal saya ini tidak berbuat apa-apa sama dia, tapi dia sayang sama saya. Ini jauh melampaui itu, teman. Karena yang sayang kita bukan, yang sayang sama kita itu bukan sesama manusia. Yang sayang kita adalah Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, kita lihat. Kalau begitu tadi mengenali diri sisi gelap kita. Yang kedua, ayo kita hadapi sisi gelap kita. Ya. Ini ada seorang teolog dan juga psikolog rohani, seorang bernama Peter Scazzero. Dia katakan, kita tidak bisa mengubah apa yang kita tidak sadari. Makanya kita mesti sadar dulu, kita mesti kenali diri dulu. Itu sebabnya kita harus mengakui sisi gelap kita. Apakah itu akar penyebabnya atau wujudnya? Maka kuasanya atas kita, kuasa sisi gelap tadi akan berkurang, bahkan hilang. Wow! Bisa ya hilang. Kuasa kegelapan, kuasa sisi gelap kita itu bisa loh hilang. Kok bisa? Kita perlu untuk mencari atau merefleksikan diri atau merenungkan akar penyebabnya apa ya? Atau wujudnya apa ya? Seringkali penyebab sisi gelap kita adalah pengaruh yang diturunkan dari keluarga kita, teman-teman. Karena keluarga adalah pembentuk utama, bahkan pembentuk terbesar dari setiap prinsip karakter nilai diri kita semua. Nah, ini Kak John mau jelasin sedikit di sini, ya. Nah, kita mau lihat akar penyebabnya apa,
wujudnya seperti apa? Biasanya gini, nilai dalam diri. Kalau sekiranya kita di keluarga, kita tuh dididik sama keluarga, orang tua yang bilang sama kita, lu harus benar, lu gak boleh gagal, lu harus sekolah yang baik, dan tidak boleh buat kesalahan apapun. Ya, ntar saya lihat dulu ya. Benar gak ini? Oke, betul. Ini ada satu cerita ya, untuk yang bagian yang pertama nih. Anak ini sebenarnya anak yang berprestasi. Satu ketika di semester kesekian dia tidak dapat nilai A+. Dia datang bawa hasil ujian dengan nilai A. Tetap bagus dong. Tetap bagus gak? Bagus lah ya. By the way, A+ ada gak sih? Ada ya? Ada ya? Di zamannya Kak John dulu gak ada sih. Zaman kapan? Zaman dinosaurus. Bukan ya? Kita lanjutin. Kalian kok tegang banget ya? Oh iya benar, kita lagi sih bahas sisi gelap gitu. Merasa seperti kuasa gelap. Enggak juga sebenarnya. Kita lihat ya. Jadi dia pada saat itu dia punya nilai cuma sampai A doang. A doang. Buset dah. Tapi dia datang dan papanya marah-marah sama dia. Lu itu bisa sebenarnya. Lu itu sebenarnya bisa A+. Kenapa? Karena teman lu bisa, lu juga pasti bisa. Kayaknya lu nih kebanyakan scroll TikTok deh. Kayaknya lu nih kebanyakan nonton Netflix deh. Kayaknya lu kebanyakan pelayanan deh. Waduh. Emang kenapa kalau pelayanan dikritik juga nggak boleh? Ya semuanya bisa kena teman-teman. Kenapa? Karena papanya mengajarkan kayak gitu. Lu harus berhasil. Lu harus benar setiap waktu. Jangan buat kesalahan. Akibatnya anak ini menjadi orang yang perfeksionis. Kitanya jadi korban perfeksionis dari apa yang diturunkan orang tua kita. Waktu kita gagal, kita kecewa minta ampun. Itu sebenarnya salah satu cerita dari mama saya. Ya, agak aneh juga orang tua Batak ya. Kalau rendah nilainya, dibilang kayak gini. Oh, mungkin temanmu itu lebih giat belajar, makanya dia nilainya lebih tinggi. Kamu harus lebih giat lagi. Oke, sounds good. Kayaknya bagus itu motivasi. Tapi begitu tinggi nilainya tertinggi, nah, iya ya, tinggi ya. Mungkin karena temanmu kurang belajar. Dibalikin lagi gitu. Tapi buat jadinya seperti apa? Ada rasa haus, tidak puas. Wah, ini bahaya loh teman-teman sebenarnya. Kalau kita bahas sisi gelap, kayaknya ini kalau bikin seminar seharian deh gitu. Tapi teman-teman, setidaknya kita lihat ini. Dibohongi oleh orang terdekat. Satu ketika, ya ada keluarga yang berantakan, broken home, dan papa mamanya ini akhirnya ngajak anak-anak mereka duduk, lalu papanya bilang, papa sayang sama kalian, papa tidak akan tinggalin kalian, tapi memang keluarga kita sudah selesai, papa akan selalu mendampingi kalian. Beberapa bulan kemudian dia menikah dengan perempuan lain, dan akhirnya anak-anak ini melihat papa tidak bisa dipercaya. Akibatnya apa? Dia sulit untuk percaya orang lain. Ini sisi gelap. Gara-gara orang tua yang gagal, kita jadi kena, dan kita mempunyai sisi gelap, kita sulit untuk percaya perkataan orang. Ya, next, ada orang yang broken home, tapi dia, papa mamanya bertengkar terus, dia anak pertama, dia menjadi penengah, dia hibur hati mamanya, dia kuatkan hati mamanya. Oke, bagus, tapi akhirnya, rupanya ini membuat dia menjadi menghindari konflik. Ketika besar dia menjadi hamba Tuhan, dia menjadi pendeta. Dia bagus sekali pelayanannya, tapi dia sering kali menghindari diskusi-diskusi, perdebatan dan sebagainya. Dia selalu menyenangkan hati orang supaya tidak terjadi konflik. Ini sisi gelap. Yang berikutnya, suasana seperti neraka. Karena keluarga mungkin tidak harmonis. Akibatnya apa? Kita kecanduan game. Ini sebenarnya kalian bisa sebutin aja, wujudnya bisa jadi apa aja sebenarnya. Rumah tangga nggak nyaman, papa mama bertengkar, bercerai dan sebagainya. Misalkan, you name it lah, apa aja wujudnya bisa jadi. Kecanduan game, kecanduan video porno, lebih banyak keluyuran pulang larut malam, dugem di luar sana. Kenapa? Karena di rumah tidak nyaman. Ini sisi gelap. Sambil teman-teman perhatikan, sambil teman-teman rasa saya ada di bagian mana. Kak John juga terbatas, tidak bisa tuliskan semua.
Kalian kalau nanti mau baca bukunya aja, bagus bukunya ya. Nah, konflik ayah, ibu yang selalu benar dua-duanya. Wah, ini kayaknya dari tadi ini Kak John semua nih kayaknya ya. Papanya Kak John kalau bertengkar sama mama, ya, dua-duanya ini orang yang alfa gitu ya. Agaknya alfa gitu ya. Sehingga ini benar dari sisinya. Dari sini juga benar. Waktu ngomong ke anak-anak, lihat dulu coba pikirkan. Kan betul kan pemikiran papa? Ini. Ya, betul juga. Begitu ke mama, tolong kasih tahu mama supaya dia mengerti. Waktu sampai di mama, mama juga bilang, coba dulu kamu perhatikan. Egois sekali papamu. Masa begini. Kira seperti ini. Kajun juga bilang, iya juga. Akhirnya kita bingung yang mana yang benar. Yang mana yang benar. Terlebih lagi teman-teman, Kajun punya papa, itu memang orang hebat sekali berbicara. Dia sebenarnya lebih cocok bukan jadi, mohon maaf, bukan jadi pendeta, tapi lebih cocok pengacara. Karena dia bisa membuat sesuatu yang salah, bisa jadi masuk akal. Iya ya, gitu. Sesuatu yang mungkin sebelumnya itu keliru, itu bisa bukan berarti dia bohong atau dan sebagainya. Dia punya analisa logika yang membuat kita bisa tadi ada di posisi A, tiba-tiba saya harus ada di posisi B. Nggak bisa nih, logikanya lebih masuk ini. Nah, gitu. Itu papanya Kak John. Itu yang membuat akhirnya ketika Kak John sudah dewasa, membangun rumah tangga, terus dikritik sama Kak Meli, Kak John susah menerima. Ini ceritanya Kak John tadi. The dark side of John C5. Ini. Rupanya karena Kak John punya apa yang selalu benar. Dan mama tidak mungkin benar pemikirannya. Saat-saat itu, Kak John berpikir, oh iya laki-laki harus selalu benar. Walaupun di dunia media sosial tidak ya, beda ya. Nah, women gitu ya. Ada kan komentar, terus ada kopi, women. Perempuan selalu benar gitu ya. Tapi dalam konteks hidupnya Kak John, laki-laki harus selalu benar. Karena laki-laki pengambil keputusan. Kita harus benar, kalau kita nggak benar gimana dong? Tapi dikritik dong keputusan kita. Wah! Keluar sisi aslinya, sisi gelap kita. Sisi gelapnya Kak John. Nah, teman-teman, makanya kita harus belajar berefleksi atau merenungkan setiap wujud reaksi perilaku menyimpang kita dengan mengenali akar penyebab. Artinya gini teman-teman, sebenarnya gampang, tetapi butuh effort, butuh waktu. Kalian renungkan di dalam diri kalian. Setiap saya ketemu sama orang ini, kenapa kok reaksi saya jadi tidak nyaman? Hati saya atau perut saya rasa sakit gitu. Perasaan-perasaan yang membuat saya tuh jadi berpikir kayak saya berada di dalam posisi tidak nyaman. Dan saya akhirnya bertindak secara tidak rasional gitu. Kayak Paulus tadi bilang, aku mau melakukan ini, tetapi yang aku lakukan justru yang jahat. Saya tahu dia itu sahabat saya, tetapi kok saya gampang sekali mengeluarkan kata-kata kasar ya sama dia. Ini ada sisi gelap. Kalian harus memberi waktu khusus untuk menggali itu. Kenapa saya jadi seperti ini? Kenapa saya jadi orangnya ketus ngomongnya? Kenapa kok saya itu kalau bicara sama orang tidak bisa menerima pemikirannya? Saya selalu ada prasangka dulu sebelumnya. Sulit sekali untuk bisa mengakui orang, sulit sekali untuk menerima masukan orang dan sebagainya. Kita lanjutkan lagi ya. Sampai di mana? Oke. Dan bagian yang ketiga, setelah kita mengenali sisi gelap kita harus menghadapi sisi gelap kita dengan cara tadi, buat perhitungan atau buat catatan. Oh iya, saya gini. Saya rupanya orang yang sulit untuk menerima masukan dari orang. Saya adalah orang yang perfeksionis. Ketika orang mengkritik saya, hati saya tersakiti. Teman-teman mesti catat satu persatu, buat daftarnya. Ya, ini hal-hal praktis ya Kak John sampaikannya. Dan yang terakhir, kalian mau nggak mau harus membangun relasi dengan komunitas orang-orang yang berinjil. Orang berinjil, orang yang hidup di dalam gospel, orang yang hidup di dalam Injil Yesus Kristus. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan feedback, mendapatkan saran, mendapatkan nasihat-nasihat, dukungan-dukungan, mendapatkan doa-doa dari orang-orang sekitar kita. Tapi jangan satu dua orang aja, banyak sumber teman-teman. Dari banyak sumber yang bisa kita percayai. Siapa aja? Pembimbing rohani kek, rekan kerja yang dapat dipercaya, mentor kek, atau konselor sekalipun. Kalau butuh juga konselor yang profesional bahkan.
Kalau kita memang sudah merasa saya ini ada dalam tingkat emosional yang tidak sehat nih. Saya punya kekhawatiran, saya punya rasa takut, saya punya rasa tidak aman dengan orang-orang di sekitar saya. Saya kayaknya butuh pertolongan. Ini orang-orang bisa bantu. Pembimbing rohani bisa bantu. Kak John bisa bantu sebagai pembina rohani di tempat ini, Youth Pastor. Kak Meli bisa, teman-teman PJWB bisa, leaders juga bisa. Walaupun Kak John juga mau dorong bahwa leaders juga kayaknya kita, leaders dan juga PJWB, kita juga harus menilai sisi gelap kita juga. Karena kalau kita tidak bisa mengenali sisi gelap kita juga sulit untuk mengenali sisi gelap orang lain. Kita jadi sulit membantu orang lain. Kita jadi sulit juga membawa orang lain untuk keluar dari sisi gelap mereka. Karena kita sendiri tidak kenali sisi gelap kita. Makanya kita butuh waktu untuk seperti ini. Ini akan kita lebih bahas nanti di e-group. Makanya nantikan e-group. Wah, ini pesan-pesan sponsor ya. Di e-group nanti kita akan bahas lebih dalam, lebih kayak aplikatif. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengukur dan mengintrospeksi diri dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan lagi. Lebih baik kita mendapatkan feedback dari beberapa sumber supaya feedbacknya itu tidak bias gitu. Nggak jadi bias gitu. Kalau kadang kala feedback kan, oh enggak kok Kak John baik kok gitu. Kalau cuma satu orang. Tapi kita butuh penilaian orang lain. Lalu kita kalkulasikan penilaian orang lain terhadap kita tuh lebih banyak apa? Oh, rupanya saya brengsek. Kebanyakan orang bilang Kak John itu punya kepahitan. Kak John tuh sebenarnya gini. Kak John sebenarnya kayak gitu. Oh, berarti ini penilaian yang lebih umum gitu ya. Yang bisa dilihat orang lain. Kadangkala kita ada blind spot yang kita tidak bisa lihat. Orang lain bisa lihat dari dalam diri kita. Nah, coba teman-teman. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap ada di zona aman, bukan zona nyaman, zona aman dari setiap feedback yang masuk, supaya kita mendapat sudut pandang yang lebih luas dan seimbang. Ada orang ketika dia bercerita dengan mentornya, rupanya mentornya ini tidak bijak. Dia bilang, saya tahu kamu ini sebenarnya orang yang tidak mampu, saya tahu kamu ini adalah orang yang tidak kompeten. Kritikan yang tajam sekali, sampai itu membuat dia berpikir, apa benar ya saya seperti itu? Untungnya dia punya teman-teman, dia tanyain ke teman-temannya, dia tanyain ke sahabat-sahabatnya, dia tanyain kepada mentor yang lain lagi. Menurut Pak, menurut kamu, menurut saudara, menurut kawan, saya ini seperti apa? Apakah benar saya ini orang yang seperti ini? Rupanya jawaban mereka tidak. Kamu sebenarnya sudah cukup baik dan sebagainya. Kamu mungkin perlu untuk melatih lagi supaya kamu tetap lebih baik dari hari ke hari. Nah, kalau kita lihat, makanya kita butuh mentor. Makanya kita butuh orang yang bisa melihat dari luar supaya kita bisa dibantu mendapatkan feedback yang baik. Nah, kemudian terakhir kita buka ruang kejujuran di dalam komunitas orang berinjil. Melalui apa? E-group. Ya. Di dalam e-group lah kita bisa saling terbuka. Jangan bawa masalah aib teman keluar. Jangan. Kita akan tidak bisa dipercaya. Nah, itu kalau bisa bawa cerita keluar, itu sisi gelap tuh. Wah, ini hari ini, setelah hari ini kita pulang, kita akan lihat, wah, saya makan banyak, ini sisi gelap nih. Banyak hal, teman-temannya. Jadi coba pertimbangkan ini. Dan kita coba perhatikan segala sesuatu. Makanya, ini hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dan kita lakukan. Mari kita kenali sisi gelap kita. Jangan menghindar dalam melihat diri kita yang siapa, apa adanya. Iya betul, saya ini rupanya punya kecenderungan, saya punya keterikatan terhadap, kecanduan terhadap ini. Iya betul, saya punya kemarahan. Saya tidak bisa percaya laki-laki. Karena papa saya brengsek. Saya tidak percaya sama perempuan. Karena rupanya istri papa saya seorang pelacur. Let's say banyak sekali konteks kejadian dalam keluarga yang membentuk hidup kita jadi punya sisi gelap. Kemudian hadapi sisi gelap kita. Tulis semua yang buruk-buruk. Tulis semua. Hal yang baik juga silakan tulis supaya fair. Tapi kita bisa lihat. Nah, kemudian jangan cuma berhenti sampai di situ. Bangun relasi dengan orang-orang yang berinjil. Semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melakukan 3 hal ini, teman-teman, tetap hubungi Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau kenal sisi gelap saya. Saya tahu saya lagi tidak beres, Tuhan.
Saya tahu saya lagi bergumul. Saya lebih suka pulang ke rumah itu di jam 10 malam. Padahal saya pulang sekolah atau kuliah itu di jam 5 sore. Kenapa? Saya benci lihat muka orang-orang di rumah. Saya tahu ini sisi gelap saya. Tuhan, saya kecanduan dengan game. Sampai saya tahu besok pelayanan saya masih begadang main game. Kenapa? Padahal orang tua sudah ngamuk-ngamuk, ngata-ngatain dan sebagainya. Tapi kenapa? Karena saya memang benci suasana rumah ini. Saya nggak bisa keluar, maka saya cari pelarian yang lain. Teman-teman, kita punya banyak sisi gelap. Kenapa saya kok mudah sekali berbohong? Kenapa kok saya sering kali berbuat kesalahan hal yang sama, berulang-ulang? Sudah dinasihatin tetap tidak bisa mau berubah. Kenapa? Kenapa? Pikirkan dan tanyakan di dalam hati kita, kawan-kawan. Injil sudah diberikan kepada kita. Apakah kita mau menghadapi sisi gelap kita atau tidak? Berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau menghadapi sisi gelap saya. Dan yang terakhir, Tuhan, bawa saya kepada orang-orang yang bisa menolong saya memproses sisi gelap saya. Kenapa teman-teman? Ya, semakin kita dekat dengan Yesus di dalam setiap proses itu, maka ketika kita sedang bergumul dengan sisi gelap kita, maka kita semakin dewasa dalam Kristus. Amin. Dan karena kita semakin dewasa, kita semakin diubahkan, semakin serupa dengan Yesus. Amin ya. Mari kita berdoa.